Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Apakah ada temannya yang tidak hadir pada hari ini? Bagus, semuanya hadir ya. Baik, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita hari ini mempelajari tentang tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, dan subtema 2, hewan sahabatku. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi perkembangan biakan hewan. Yang kedua, siswa dapat menuliskan cara perkembangan biakan hewan dalam bentuk peta pikiran. Baik, ada yang masih ingat kita minggu kemarin mempelajari tentang apa? Ayo. Ya, benar. Minggu kemarin kita mempelajari tentang perkembangbiakan pada manusia. Pada hari ini kita juga akan mempelajari yaitu perkembangbiakan pada hewan. Ini pada hewan, yang kemarin itu pada manusia. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Iya, benar. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama dan menyerupai induknya. Ada yang bisa memberikan contoh yang dimaksud dengan menghasilkan individu baru yang sifatnya sama dan menyerupai induknya? Ayo, siapa yang bisa beri contoh? Iya, benar. Seperti kucing dan anak kucing. Itu serupa atau sama. Anak kucing sama dengan induk kucing. Seperti manusia juga, kayak ini ibu ya, ibu itu sama atau menyerupai kedua orang tua ibu. Jadi perkembangbiakan yaitu menghasilkan individu baru yang menyerupai induknya. Kalau hewan ini ada 2 cara perkembangbiakannya. Yang pertama yaitu generatif, yang kedua vegetatif. Ada yang tahu perkembangbiakan generatif itu apa? Perkembangbiakan yang seperti apa sih perkembangbiakan generatif itu? Ya, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Kalau generatif ini ada 3 macam ya. Yang pertama yaitu ovipar, yang kedua vivipar, yang ketiga ovipar. Perkembangbiakan ovipar itu adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ada yang bisa memberikan contoh perkembangbiakan ovipar? Ya, benar. Contohnya itu ayam. Terus apa lagi? Ya, benar, kura-kura. Apalagi? Burung. Iya, burung, benar. Apalagi yang bisa berikan contoh? Kucing. Kucing tidak ya. Kucing itu bukan perkembangbiakan dengan cara ovipar. Ini kan ovipar bertelur, berarti kucing tidak termasuk ya. Yang terakhir itu ikan. Yang perkembangbiakan generatif yang kedua yaitu vivipar, merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Yang ovipar tadi bertelur, sedangkan ini melahirkan. Contohnya itu apa saja? Ayo, siapa yang tahu?
Benar, yang pertama sapi. Yang kedua, ya, kelinci. Yang ketiga, ya, benar, kerbau. Ada lagi? Yang melahirkan apa lagi? Manusia. Ya, manusia melahirkan, tapi yang kita bahas hari ini yaitu tentang hewan. Berarti manusia itu termasuk atau tidak yang kita bahas hari ini? Tidak ya, tidak kita bahas ya. Kita hari ini membahas tentang hewan. Nah, yang terakhir yaitu kambing, yaitu dengan cara pipipat atau melahirkan. Yang ketiga, perkembangbiakan secara generatif yang ketiga yaitu ovipat. Ovivipat. Tadi kita udah bahas ovipar. Ovipar itu apa? Bertelur, benar. Terus yang kedua tadi kita bahas tentang vivipar, yaitu melahirkan, dengan cara melahirkan. Sekarang yang ketiga apa? Ovovivipar. Ya, benar. Ovipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Berarti ovipar itu gabungan dari ovipar dan vivipar. Maksudnya itu seperti hewan itu bertelur di dalam, terus nanti berkembangbiakannya dengan cara melahirkan. Tetapi dia itu bertelur terlebih dahulu. Contohnya itu seperti ular. Itu bertelur dulu ya di dalam perutnya itu bertelur dulu. Terus baru melahirkan. Berarti kan 2 tahap ovipar ini, bertelur dan melahirkan. Contoh yang kedua yaitu buaya. Benar, buaya. Terus yang ketiga yaitu ikan hiu. Ini perkembangbiakan secara generatif, yaitu pembuahan pada sel telur. Yang kedua yaitu perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Apa yang maksudnya vegetatif? Tadi kan generatif itu dengan cara pembuahan pada sel telur atau secara kawin, melakukan perkawinan. Kalau yang ini vegetatif, ya benar. Vegetatif yaitu perkembangbiakan pada hewan tingkatnya paling rendah tanpa melalui proses terjadinya pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Ada tiga cara ya perkembangbiakan dengan vegetatif. Yang pertama yaitu dengan cara membelah diri. Yang kedua yaitu fermentasi. Yang ketiga itu tunas. Ya, kita bahas yang pertama yaitu dengan cara membelah diri. Contohnya itu apa? Ayo, yang tahu sih dengan perkembangbiakan cara membelah diri itu? Ya, benar ya. Pembelah diri itu menjadi 2. Berarti kita dapat membuat kesimpulan yaitu cara perkembangbiakan membelah diri merupakan perkembangbiakan hewan bersel satu dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama secara langsung. Berarti dia langsung membelah diri. Seperti contohnya yaitu aboma. Terus yang kedua fermentasi, yaitu perkembangbiakan hewan tingkat rendah dengan cara memotong tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Contohnya yaitu cacing pipih. Cacing pipih itu bisa membelah diri menjadi 2 bagian atau membelah diri menjadi 3, yaitu mulai dari ekor, badan, dan kepala untuk membentuk organisme baru. Terus yang ketiga yaitu tunas. Kita tahu kan tunas itu seperti kalau pohon itu kan bertunas ya kan. Berarti ini kita bahas dengan hewan ya. Hewan itu juga perkembangbiakannya ada yang dengan cara bertunas merupakan tunas, yaitu perkembangbiakan hewan
yang menghasilkan organisme baru yang terbentuk dari dinding induknya. Contohnya yaitu hidra. Ini ya, Ibu lihatin contohnya ya. Oke, ada yang masih belum paham apa yang Ibu jelaskan tadi? Apa ada yang mau bertanya lagi tentang perkembangan biakan pada hewan? Ya, jadi perkembangan biakan pada hewan yaitu terdiri dari 2 cara. Apa saja tadi yang kita bahas? Ya, cara pertama yaitu generatif. Yang kedua, vegetatif. Baik, sebelum itu nanti jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas ya. Ibu kirim nanti linknya di sini ya, di Google Classroom ya. Jangan lupa untuk mengisi absen. Dan setelah mengisi soal yang Ibu kirim, jangan lupa hasilnya nanti dipoto, terus dikirim di WA Ibu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita sama-sama. Yuk kita bernyanyi sama-sama ya. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan dan mengerjakan tugas.